Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan saja pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar ya PPKN ya. Sekarang kita lanjut belajar bahasa Indonesia di tema 1 ya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 yaitu pertumbuhan hewan. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia ini kita akan menemukannya informasi pada teks ya. Jadi di sini ada pertumbuhan ayam. Jadi pertumbuhan ayam ini ya anak-anak bisa perhatikan di gambar ini ya. Jadi pertumbuhan ayam itu dimulai dari telur. Jadi telur ini akan menetas menjadi anak ayam ya. Kemudian dia akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Ini dia gambarnya ya, Nak. Jadi di teks ya, di sini ada pertumbuhan ayam ya dimulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setelah bertelur, ayam akan mengeraminya selama 21 hari. Jadi telur ayam itu ya selama 21 hari dirami akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam memiliki tubuh yang masih kecil, ya bulu-bulunya itu di tubuhnya masih halus. Ya, Ustazah ulangi, anak ayam itu memiliki tubuh yang masih kecil, bulu-bulunya yang di tubuhnya masih halus. Jadi anak ayam sudah memiliki kaki dan paruh. Jadi setiap hari anak ayam harus diberi makan dan minum. Jadi ukuran tubuh anak ayam akan bertambah besar sampai menjadi ayam dewasa. Jadi lama-kelamaan bulu-bulu halusnya itu akan menjadi semakin tebal dan panjang. Itu tadi proses pertumbuhan ayam. Selanjutnya kita akan menuliskan pokok informasi pada teks. Sini ada pertumbuhan kucing. Lihat gambar yang Ustazah tampilkannya. Ini adalah anak kucing. Kemudian lama-kelamaan akan menjadi anak kucing yang mulai membesar nih. Kemudian menjadi kucing. Nah, ini udah mulai besar dia kan. Kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, di teks ya, Siti memelihara hewan kucing. Jadi kucing Siti itu melahirkan 5 ekor anak. Jadi 3 anak kucing itu berwarna putih seperti induknya. Kemudian 1 anak kucing itu berwarna hitam dan satunya lagi itu berwarna belang. Jadi kucing bernapas dengan menggunakan paru-paru. Siti merawat kucingnya dengan sabar ya, Nak. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Jadi Siti ini menyayangi dan menjaga kucingnya. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar dan kucing Siti mengalami pertumbuhan ya. Mulai dari tadi anak kucing, kemudian karena dirawat, dikasih makan setiap hari, dikasih minum, ya akan tumbuh menjadi anak kucing yang besar ya. Setelah itu akan menjadi kucing dewasa. Itulah proses pertumbuhan kucing. Nah, informasi pada teks dapat ditemukan dengan memahami pokok-pokok informasi. Untuk menentukan pokok informasi, kita dapat menggunakan konsep kata tanya ya. Ustazah ulangi, untuk menentukan pokok informasi, kita dapat menggunakan konsep ya. Konsepnya itu konsep kata tanya yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan informasi juga diperoleh dengan menggunakan kata tanya berapa, ya Nak? Kata tanya berapa.
Jadi kata tanya berapa ini ya digunakan untuk menanyakan jumlah ya. Jadi kata tanya ini bisa kita gunakan untuk menemukan ya informasi pada teks ya, untuk memahami pokok-pokok informasinya. Seperti teks yang pertumbuhan kucing tadi. Contohnya nih, contoh kata tanyanya. Bagaimana cara Siti memelihara kucing? Jadi sudah ada di penjelasan yang tadi. Kemudian mengapa Siti merasa senang ya? Sudah ada juga tadi anak. Kemudian berapa banyak anak kucing Siti? Nah, tadi di teks juga sudah dijelaskan berapa banyak anak kucing Siti. Dan yang terakhir, apa warna anak kucing Siti? Itu pun juga sudah dijelaskan di teks pertumbuhan kucing. Jadi semua kata tanya ini sudah ada penjelasannya di teks pertumbuhan kucing ya nak? Ya, sekarang kita lanjut macam-macam daur hidup hewan. Ya, di sini kita mau menentukan ide pokok teks. Jadi informasi diperoleh setelah kita menemukan ide pokok dari teks. Untuk menemukan ide pokok, kita harus membaca teks dengan seksama. Jadi membaca seksama itu ya tujuannya adalah untuk memahami dan mengerti isi teks yang kita baca. Apa tadi nak tujuan dari membaca seksama? Ya, Ustazah ulangi ya. Tujuan dari membaca seksama adalah untuk memahami dan mengerti isi teks yang kita baca. Itu tujuan dari membaca seksama. Kita lanjut. Daur hidup ikan. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada gambar ikan ya. Nah, ikan ini ya hidup di dalam air. Jadi ikan ini ada beberapa jenis ya, jenis ikan. Misalnya ada dia ikan air tawar, ikan laut, dan ada ikan hias. Jadi ikan ini bernapas menggunakan insang. Ya. Ada pula ikan yang bernapas menggunakan paru-paru. Jadi ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip ya. Jadi ikan bergerak, ya Ustazah ulangi, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan apa nak? Iya, menggunakan siripnya ya. Jadi tubuh ikan ditutupi oleh kulit yang bersisi dan berlendir. Ya, ikan berkembang biak dengan cara apa nak? Ya, dengan cara bertelur ya. Ikan dapat bertelur sampai ribuan. Jadi telur ikan itu akan menetas menjadi larva ya nak. Jadi larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil tadi itu akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Itulah ya daur hidup ikan. Selanjutnya daur hidup kupu-kupu. Nah, perhatikan ya nak, di sini ada gambar ya. Gambar daur hidup kupu-kupu yang dimulai dari telur. Ya, ini dia. Dimulai dari telur, kemudian akan berubah menjadi ulat ya. Jadi ulat ini berada di daun ya, di daun, dan ulat ini memakan daun-daunan supaya tubuhnya itu menjadi besar ya nak. Kemudian lama-kelamaan ulat ini akan menjadi kepompong ya, akan menjadi kepompong. Kemudian beberapa hari dia akan berubah menjadi kupu-kupu seperti ini ya. Masya Allah ya nak, ini kupu-kupunya cantik. Begitu proses ya daur hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ya berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi telur kupu-kupu akan diletakkan pada daun. Setelah beberapa hari, telur akan menetas dan menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Yang Ustazah sebutkan sebelumnya tadi anak.
Kemudian ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu proses dalam kepompong itu selesai, maka berubah menjadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya daur hidup kata. Nah, di sini ada gambar ya, daur hidup kata dimulai dari telur ya, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian kata muda, dan yang terakhir itu menjadi kata dewasa ya nak. Nah, kata ya merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Jadi kata mengalami proses daur hidup yang unik. Kenapa? Karena memiliki 4 tahapan daur hidup. Nah, ini mau Ustazah jelaskan bagaimana tahapan-tahapan daur hidup kata. Ya, jadi yang pertama ya, daur hidup kata itu dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh kata betina. Jadi telur kata tersebut akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Ya. Jadi berudu ini seperti ikan kecil nak, ya. Warnanya itu adalah hitam. Ya, yang memiliki struktur tubuh yang belum sempurna. Jadi berudu ini yang memiliki insang yang digunakan untuk bernapas. Karena berudu ini ya hidupnya masih di dalam air ya nak. Jadi setelah itu ya insang pada berudu secara alamiah akan hilang. Sebab apa? Sebab tertutup oleh kulit yang tumbuh. Jadi setelah beberapa waktu pada tubuh berudu akan dijumpai kaki belakang dan ekor pendek yang mulai tumbuh ya. Jadi pada saat kaki belakang telah besar, kemudian kaki depan perlahan muncul ya, sampai akhirnya tumbuh secara terus menerus. Jadi dia kaki depannya itu perlahan-lahan munculnya ya nak. Selanjutnya berudu juga akan mulai bernapas menggunakan paru-paru ya, dan secara perlahan berubah ya menjadi kata dewasa dengan struktur badannya sempurna ya, sudah sempurna dia katanya kalau sudah menjadi kata dewasa. Itu dia adalah proses daur hidup pada kata. Selanjutnya di sini daur hidup nyamuk. Nah, perhatikan gambar ini. Ini daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur juga nak ya. Telur kemudian kelama-lamaan akan menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini ya, ini hidupnya di dalam air ya nak. Kemudian lama-kelamaan akan menjadi pupa, kemudian beberapa waktu ya akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk itu memiliki daur hidup seperti hewan lainnya ya nak. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur ya. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Dan jentik-jentik berubah menjadi pupa. Jadi setelah beberapa waktu, pupa itu berubah menjadi nyamuk. Ya, itu adalah proses daur hidup nyamuk. Ya, mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini yang bisa Ustazah sampaikan pada anak-anak. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan membacakan doa dan kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.